karena pukul sudah menunjukkan jam 7:07, kita mulai saja teman-teman. Nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Baik, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya dalam pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar diberi kemudahan, kelancaran. Doa saya persilakan. Baik, sekarang kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Minggu kemarin kita masuk bab 3. Sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu teknologi. Tapi sebelumnya saya mau mengulang sebentar ya yang kemarin kita pelajari. Cuman bab 3 kita belajar tentang lingkungan ya. Tentang lingkungan, yaitu mengamati, mencermati, memberikan tanggapan. Kemudian kita mempelajari tentang cerita rakyat atau yang biasa disebut dengan dongeng. Itu dongeng dibagi menjadi 6 ya. Fabel, terus apa lagi, legenda, sage, cerita rakyat lucu, mungkin apa lagi itu ya kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada bab 4, yaitu teknologi. Di sini tujuan pembelajaran kita diharapkan teman-teman bisa menemukan gagasan utama suatu teks ya, yang dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit. Lalu yang kedua, membuat dialog sederhana antara 2 atau 3 tokoh. Nah, ini dia kata konsepnya ya. Tema kita teknologi. Dari tema teknologi ini kita akan mempelajari yang pertama, membaca cepat 75 kata per menit. Jadi cara menghitung, kemudian cara meningkatkan kecepatan. Lalu yang kedua, kita akan menulis dialog bersama. Oke, kita masuk pada sesuatu yang pertama, yaitu membaca cepat 75 kata per menit. Nah, pada saat kita membaca koran, majalah atau novel, itu seringkali kita memerlukan waktu yang lama ya, karena banyaknya materi yang dibaca. Itu ada caranya agar kita bisa membaca cepat ya. Membaca itu tidak harus melafalkan huruf-huruf yang tertulis ya, tapi yang dimaksud membaca di sini adalah memahami isi yang ada dalam bacaan, sehingga teman-teman mengetahui benar maksud dan tujuan membaca. Nah, biar kita cepat dalam membaca, kita perlu latihan, jadi sering berlatih. Latihan membaca ini bisa diukur ya, dengan berapa jumlah kata yang dapat dibaca selama 1 menit, atau disebut kata per menit, KPM. Nah, dengan demikian kita bisa membaca dengan efektif. Adapun rumus menghitung kecepatan efektif membacanya ada di sini. Lihat pada kolom itu ya, pada kotak. JK, yang rumus yang pertama ini ya. Rumus yang pertama. Rumus yang pertama. JK per WM dikali B per SI sama dengan berapa KPM. Lalu rumus yang kedua, JK per WD dalam kurung 60 dikali B per SI sama dengan berapa KPM. Ini keterangannya JK, ini JK ya. Ini JK. Iya Mbak Hilda, ini bahasa Indonesia. Yang kita pelajari sekarang adalah membaca cepat 75 kata per menit. Nah, untuk membaca cepat ini kita perlu berlatih ya.
kita perlu berlatih, harus sering berlatih. Nah, dalam latihan membaca cepat ini bisa kita ukur dengan berapa jumlah kata yang dapat kita baca selama 1 menit, atau biasanya disebut dengan KPM, kata per menit. Nah, itu ada rumusnya. Dulu pernah saya sampaikan kan, dulu kita pernah pelajari ini, dan sekarang kita ulangi lagi karena materi untuk semester 1 sudah selesai. Sekarang saya ulangi lagi kemarin dari awal. Nah, kita sudah masuk lagi ke bab 4. Bab 4 jelas ya Mbak Elda? Ya, untuk Mbak Lasri mungkin belum, Mbak Dwi mungkin belum, Mbak Dwi mungkin belum. Nah, ada keuntungannya materi ini kita ulang lagi ya, buat teman-teman yang dulu sudah mempelajari kan tambah paham, jadi ingat lagi, yang tadinya lupa jadi ingat lagi. Nah, seperti Mbak Dwi yang belum pernah mempelajari jadi bisa, jadi tahu juga tuh. Jelas ya Mbak Elda? Yang kita pelajari memang bahasa Indonesia, tapi ini ada rumus pada saat kita berlatih membaca cepat. Jelas ya? Ini rumusnya sudah saya bacakan. Nah, keterangannya, jika jumlah kata yang dibaca, jadi misal ini ya, satu kata cepat, ini satu kata, maka satu kata. Nah, ini dihitung dalam 1 menit teman-teman bisa membaca berapa kata gitu. Lalu WM ini adalah waktu dalam menit. Nah, jadi misalnya bacaan ini ada berapa kata, misal ini ada berapa kata, terus begini bacaan ini, misal ini ada berapa kata. Nah, ini ada berapa kata, teman-teman hitung. Kemudian kira-kira dalam membaca ini teman-teman berapa menit, butuh waktu berapa menit. Nah, itu adalah WM, waktu dalam menit itu. Kemudian B, skor bobot, perolehan hasil tes yang benar. Nanti dalam membaca di situ nanti akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu teman-teman jawab, nanti teman-teman akan memperoleh nilai berapa, seperti itu ya. Kemudian SI, skor ideal. Skor ideal itu kalau betul semua dapat berapa. Nah, untuk KPM adalah kata per menit, makanya dia nanti akan ketemu dalam 1 menit akan kita temukan teman-teman membaca berapa kata. Tuh. Jelas ya sampai sini? Nah, ini contohnya. Contoh menghitung kecepatan efektif membaca. Sinta dapat membaca 300 kata dalam waktu 3 menit dan dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal. Berapa kecepatan Sinta membaca? Ini jawabannya, kecepatan efektif membaca Sinta adalah 80 kata per menit atau 80 kpm. Kok tahu? Dari mana ini? Kok bisa dapat 80? Nah, kita gunakan rumus yang di atas ini. Kita gunakan rumus ini, ya kan? Jadi tahu. Ini dia. Nah, ini dia cara menghitungnya. Jadi dia membaca 300 kata dalam 3 menit ya. 300 per 3 dikali 8, ini tadi dia dalam menjawab soal benar 8 dari skor idealnya 10. Nah, diperolehlah 80 kpm. Itu ya, jelas ya. Nah, selain kita berlatih teratur agar dapat membaca dengan efektif, dapat juga meningkatkan kecepatan membaca dengan cara lain. Jadi,
yang berlatih teratur ya. Nah, agar kita dapat membaca secara efektif, cepat dalam melakukannya, ada cara lain. Nah, yang pertama yaitu metode gerak mata yang benar. Kita menggunakan metode gerak mata yang benar. Nah, metode gerak mata ini ada bermacam-macam. Yang pertama gerak mata horizontal, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk membaca kitab suci. Kalau orang Islam itu kan membaca Al-Quran atau undang-undang, doa, lagu, puisi ya. Kemudian gerakan gerak mata vertikal. Yang kedua gerak mata vertikal. Tadi yang pertama horizontal, kemudian vertikal. Nah, ini gerak vertikal ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, metode ini biasanya untuk membaca atau memindai kamus gitu ya. Kalau buku alamat, kayak buku alamat, kita kan dari atas ke bawah ya. Misalnya kita mau cari alamatnya Mbak Dwi, ya kita urutkan dari atas ke bawah, mana nama Mbak Dwi. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, gerak mata zigzag, kiri ke kanan, terus turun ke bawah, ya zigzag seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk membaca surat kabar atau majalah pengumuman ya, karena waktu yang digunakan untuk membaca hanya sebentar, jadi menggunakan gerak mata zigzag. Lalu yang terakhir, gerak mata spiral. Nah, gerak mata spiral ini biasanya digunakan, metode ini biasanya digunakan untuk menemukan gagasan utama. Nah, gagasan utama kan biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf gitu ya. Jadi kita belum menemukan, kita mencoba mencari ulang gitu. Tadi cara pertama ya dalam meningkatkan kecepatan membaca adalah metode gerak mata yang benar. Lalu yang kedua, menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara. Jadi bacanya dalam hati aja, dalam hati aja. Lalu yang ketiga, tidak mengulang-ulang kata yang belum jelas maknanya, terutama kata-kata asing. Lalu yang keempat, meningkatkan konsentrasi membaca. Nah, itu dia tadi membaca cepat 75 kata per menit. Nah, ada caranya, ada rumusnya, ada metodenya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya sudah jelas semua. Kemudian saya minta teman-teman tolong bacainnya, dibaca sendiri dalam hati bagaimana eskalator bekerja. Kemudian setelah membaca itu, di bawahnya ada pertanyaan yaitu, nah, tolong dijawab. Setelah teman-teman membaca ini, saya minta jawab pertanyaannya. Nah, ini dia. Yang A saja. Saya minta yang A saja. A saja. Kira-kira kalau saya beri waktu 15 menit cukup tidak? Saya beri waktu 15 menit. Cukup tidak? Kira-kira berapa? Mbak Lasri bilang tidak. Kira-kira berapa? Saya minta masukannya. Kira-kira berapa menit? Dan teman-teman untuk membaca, dibaca sendiri kemudian dikerjakan gitu. Kira-kira berapa Mbak Lasri? Boleh memberi masukan, boleh. Kalau yang lain juga punya masukan, oh kira-kira 20 menit Bu, oh 30 menit misal kayak gitu, silakan. Kira-kira berapa Mbak Lasri? Kalau dirasa 15 menit tidak cukup,
20 menit. Oke, silahkan. Yang lain masih ada yang keberatan? Baik ya, kita pakai masukan atau pendapatnya Mbak Lasri ya. 20 menit ya. 20 menit, saya beri waktu 20 menit. Nanti kita bahas bersama. Di sini menunjukkan pukul di laptop saya menunjukkan pukul 7.22. Berarti nanti 7.42 menit selesai ya. Silakan dikerjakan, kemudian dijawab pertanyaannya, dibaca kemudian dijawab pertanyaannya.
Saya ingatkan ya, waktunya tinggal 5 menit lagi.
Oke, kalau kita selesai ya, sekarang kita bahas. Mbak Dwi gimana Mbak Dwi? Siap belum? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang nomor 1 ya, gimana Wildan dan Syamil meniti eskalator. Jawaban Mbak Aisyah di sini adalah supermarket. Kemudian Mbak Lastri juga menjawab supermarket. Mbak Helga menjawab pusat perbelanjaan. Mbak Dwi menjawab supermarket. Ya, tepat ya, yang betul adalah supermarket. Jadi Wildan dan Syamil meniti eskalator di supermarket. Lalu yang nomor 2, kapan Wildan dan Syamil ikut berbelanja dan membantu membawa barang-barang belanjaan ibu? Ini Mbak Aisyah menjawabnya suatu akhir pekan. Mbak Lastri menjawab hari Sabtu. Mbak Elda menjawabnya hari Minggu. Mbak Dwi menjawab di akhir pekan. Nah, yang lebih tepat adalah akhir pekan ya. Akhir pekan itu bisa Sabtu, bisa Minggu, tapi lebih tepat itu jawabannya adalah akhir pekan. Kemudian nomor 3, apa nama lain dari eskalator? Di sini Mbak Aisyah menjawab tangga berjalan. Lalu Mbak Lastri menjawab tangga berjalan juga. Mbak Elga menjawab tangga berjalan. Mbak Dwi menjawab tangga berjalan. Ya, tepat sekali ya, tangga berjalan. Kemudian yang nomor 4, jelaskan perbedaan antara tangga biasa dan eskalator. Ini Mbak Aisyah menjawabnya eskalator yang berfungsi sebagai alat transportasi dari suatu tempat lain tanpa harus melangkah, sedangkan tangga biasa adalah kebalikannya. Lalu Mbak Lastri menjawab tangga biasa tidak bisa berputar, sedang eskalator berputar. Kemudian Mbak Helga menjawab eskalator yang berfungsi sebagai alat transportasi. Nanti di sini lihat keterangan tangga biasa ya. Sedangkan Mbak Dwi menjawab tangga biasa tidak harus bergerak dan eskalator bisa berjalan menggunakan tenaga. Ya, untuk lebih tepatnya perbedaannya adalah untuk tangga biasa dia diam, sedangkan eskalator adalah tangga yang selalu bergerak. Ya, sudah dulu semua. Ini saja punya Mbak Elga kurang untuk tangga biasanya belum dijawab ya. Lalu nomor 5, kemana perginya anak tangga yang ada di ujung lantai? Di sini Mbak Aisyah menjawabnya pergi ke tengah, bergerak di sisi dalam lantai dan akan terbelah hingga muncul kembali pada ujung awal lantai. Lalu Mbak Lastri menjawab anak tangganya terus merangkai satu ujung ke ujung. Sedangkan Mbak Helga menjawabnya berputar dari ujung ke ujung. Dan Mbak Dwi tidak menjawab ya. Baik ya, betul ya. Jadi kemana perginya anak tangga yang ada di ujung lantai ya? Dia akan terus merangkai secara penuh dalam putaran-putaran berbentuk elips ya. Dia pergi dari ujung ke ujung
terus membentuk putaran elip. Lalu nomor 6, mengapa anak-anak dilarang keras bermain-main di eskalator? Mbak Dwi menjawab berbahaya, Mbak Hilda menjawab berbahaya, Mbak Lasih juga menjawab karena sangat berbahaya, sedangkan Mbak Aisyah karena ada keseimbangan atau terkadang bisa, ya intinya berbahaya ya, tepat, karena sangat berbahaya. Lalu untuk nomor 7, energi apa yang digunakan untuk menggerakkan eskalator? Ini Mbak Hilda menjawabnya menggunakan mesin, Mbak Dwi menjawabnya menggunakan listrik, Mbak Aisyah menjawab menggunakan listrik, Mbak Lasri menjawab menggunakan listrik. Ya, yang lebih tepat adalah menggunakan listrik. Nah, Mbak Aisyah masih salah ya, bukan mesin tapi listrik. Lalu nomor 8, bagaimana cara kerja eskalator itu? Mbak Hilda menjawabnya menggunakan bantal rel dan roda gigi. Lalu Mbak Lasri menjawabnya bergerak hingga muncul kembali pada ujung lantai. Dan Mbak Aisyah menjawabnya bergerak beriringan dalam satu putaran elip, sambung menyambung tidak berhenti selama energi penggeraknya masih nyala. Lalu Mbak Dwi menjawabnya eskalator yang bergerak menggunakan tenaga listrik pada kedua roda gigi tidak ujung lantai terus menerus menarik anak tangga bergerak melintasi rel. Ya, betul ya, semuanya betul, dikatakan betul bahwa eskalator ini bekerja dalam satu putaran elips ya, dan dia terus sambung menyambung tidak berhenti selama energi penggeraknya masih menyala. Ya, itu tadi. Untuk teman-teman yang mengulang, maksudnya yang dulu pernah kita pelajari, sekarang kita ulang lagi materinya. Alhamdulillah jawabannya tepat-tepat semua ya, hanya salah satu untuk Mbak Elza, yang lainnya tepat ya. Dan untuk Mbak Dwi yang baru saja ikut baru pertama kali mempelajari bab ini, alhamdulillah juga sudah betul semua jawabannya. Baik, kalau begitu untuk materi ini ya, kecepatan membaca dalam 75 kata per menit, saya rasa sudah paham semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu menulis dialog sederhana. Nah, di sini tentu ya teman-teman tiap hari pasti melakukan dialog ya. Apa tuh dialog? Dialog itu kalau kayak kita ngobrol, bercakap-cakap, kita ngobrol itu disebut dialog. Nah, baik dengan teman sendiri, dengan orang tua, atau dengan orang asing mungkin ya, yang kita, nah kita melakukan dialog. Nah, dialog ini atau percakapan merupakan salah satu cara kita untuk memperoleh informasi, pengetahuan maupun bertukar pikiran. Nah, misalnya kita berdialog dengan orang yang lebih tahu, yang lebih atau tokoh ya, tokoh misalnya ilmuwan. Nah, kita bisa berdialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung pada tokoh tersebut. Artinya kepada misal Pak Habibie ya, itu ya, dia bisa membuat pesawat. Kita bisa berdialog, menanyakan gimana sih Pak awalnya kok bisa menemukan teori kriket itu gitu. Nah, dalam menuliskan dialog yang telah dilakukan tentu ada caranya ya. Nah, cara menulis dialog sederhana adalah sebagai berikut. Nih, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu berbentuk dialog. Nah, misalnya kita berdialog ya, setelah kita berdialog itu
akan kita tuliskan. Ya, bentuknya harus berbentuk dialog. Kedua, nama tokoh ditulis. Misalnya Mbak Dwi dan Mbak Lasri sedang bercakap-cakap atau ngobrol. Nah, ditulis tokohnya berarti Mbak Dwi dan Mbak Lasri. Kemudian yang ketiga, setelah nama tokoh menggunakan tanda baca titik dua. Ini ya, tanda baca titik dua. Menggunakan ini. Setelah nama tokoh ditulis. Ini kemarin waktu UTS ada ya, saya minta suruh memberi tanda itu kan. Kalau yang keempat, dialog ditulis dalam tanda kutip. Nah, ini tanda kutip. Tanda kutip ini yang kecil-kecil, ini tanda kutip. Tanda kutip. Kemudian yang kelima, keterangan tentang latar yang berupa tempat, waktu, dan suasana ditulis dalam kurung, dalam tanda kurung seperti ini. Nah, ini contohnya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, dalam menuliskan dialog itu seperti ini. Ini misalnya pesawat terbang, karena tema kita teknologi ya, ini pesawat terbang. Di sini tokohnya adalah Sinta dan Vina, ya, Sinta dan Vina. Ini berbentuk dialog. Dalam menuliskan dialog harus berbentuk dialog seperti ini bentuknya. Nah, nama tokoh ditulis. Yang pertama Sinta. Setelah nama tokoh tadi menggunakan tanda baca titik dua. Nah, ini tanda bacanya. Setelah nama tokoh ditulis, kemudian kita menggunakan tanda baca titik dua seperti ini. Itu ya, jelas ya. Mungkin kamu pernah naik pesawat terbang. Nah, seperti ini. Ditulis dialog ditulis dalam tanda kutip. Nah, ini tanda kutipnya. Harus ada tanda kutip seperti ini. Harus ditulis tanda kutipnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Tuh. Vin, kamu pernah naik pesawat terbang? Vina, belum. Aku cuma bisa melihat pesawat terbang di udara. Kemudian Cinta, kemarin aku diajak pamanku pergi ke bandara. Di sana aku dapat melihat pesawat terbang yang besar-besar. Dalam kurung heran. Nah, keterangan tentang latar, ya, tadi sudah disebutkan di atas. Keterangan tentang latar baik berupa tempat, waktu, atau suasana ditulis dalam tanda kurung seperti ini. Ini suasananya, maksudnya dia terheran-heran seperti ini. Lalu yang ini yang di bawah ini gembira. Nah, kita lanjut ya. Cinta, bagaimana pesawat yang besar itu dan penuh penumpang bisa terbang ya? Kemudian Cinta, kalau itu jangan tanya aku dong, tanya saja kepada guru IPA. Tentu dengan senang hati Pak Guru akan menjawab. Vina, yuk kita sama-sama tanya Pak Guru IPA, yuk. Cinta, yuk. Nah, ini dia dalam keadaan atau suasana hatinya gembira. Nah, untuk menulis dialog ini, teman-teman sudah jelas ya, bentuknya seperti ini ya, jelas ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap paham semua ya. Nah, sekarang kita latihan lagi. Nah, ini dia. Ini ada bacaan bagaimana pesawat
dapat terbang di udara. Nah, di sini kan ada percakapan ini. Coba teman-teman baca. Di sini ada percakapan. Nah, saya minta yang percakapan ini ditulis dalam bentuk dialog. Bisa ya? Saya minta yang percakapan ini ditulis dalam bentuk dialog. Jadi teman-teman baca dulu. Nah, nanti yang ada percakapannya tolong ditulis dalam bentuk dialog. Saya beri waktu 15 menit. Cukup ya? Beri waktu 15 menit, insya Allah cukup ya. Itu nggak banyak bacaannya. Nah, itu nggak banyak bacaannya. Nah, terus yang ada percakapannya tolong ditulis dalam bentuk dialog. Ya, silahkan. Kalau kemarin masih waktu dulu pertama kali kita mempelajari ini, banyak teman-teman yang salah ya, banyak dalam menulis, banyak kesalahan. Ya, mudah-mudahan hari ini yang sudah pernah mempelajari materi ini bisa betul dengan sempurna ya, seperti tadi. Dan yang baru pertama kali mempelajari, mudah-mudahan juga bisa. Jadi dalam menjawab pertanyaan juga sudah cukup bagus. Nah, mudah-mudahan dalam membuat dialog ini juga bisa. Silahkan. Teman-teman, karena kalau di sini terlalu panjang ya, dituliskan saja di inbox, tidak apa-apa. Kalau di sini mungkin terlalu panjang ya, itu bisa putus-putus ya, nggak nyambung. Bisa tuliskan aja lewat inbox, langsung dikirim. Gini aja teman-teman, gini aja, nggak usah dibuat, gini aja, karena mohon maaf sekali, saya nggak bisa full ngajar sampai 3 jam pelajaran, karena saya kebetulan ada acara. Dibaca aja, tidak usah menuliskan dialog ini tadi, dibaca saja, kemudian dijawab pertanyaan di bawahnya. Nah ini. Nah, untuk dialog saya minta dibuat tugas saja. Nanti saya beri instruksinya di grup ya. Saya beri instruksinya di grup. Nah, teman-teman sekarang membaca saja itu, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Karena kalau untuk menulis, walaupun di situ sudah ada percakapan, terus teman-teman menuliskan dalam bentuk dialog, mudah, tapi nanti akan terlalu lama ya untuk mengetiknya. Saya maaf, saya tidak bisa full 3 jam pelajaran, saya mau minta izin karena ada keperluan lain setelah ini. Jadi dibaca saja, terus jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, untuk membuat dialog saya jadikan tugas saja ya, nanti saya berikan instruksinya di grup, gitu ya. Jelas ya? Teman-teman, mohon maaf, tidak
tidak usah dibuat, saya mohon maaf sekali, tidak usah dibuat dalam bentuk dialog, itu percakapan di situ. Jadi teman-teman baca saja, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Saya mohon maaf kalau ditulis terlalu lama, karena saya maaf sekali, saya mau minta izin sekalian, itu tidak bisa full 3 jam pelajaran, karena sehabis ini saya ada acara. Saya mohon maaf, jadi dibaca saja, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Untuk percakapan ini yang dituliskan dalam bentuk dialog, itu nanti untuk tugas saja ya, nanti akan saya instruksikan di grup seperti biasa, gitu ya teman-teman ya. Jelas ya dengan penjelasan saya? Sebetulnya ini mudah, gampang, cuma untuk menuliskannya ini butuh waktu lumayan ya, untuk mengetik butuh waktu lumayan. Nah, itu saya jadikan tugas saja, teman-teman baca saja, kemudian jawab pertanyaannya di bawahnya, gitu ya. Nanti percakapan ini ya, jadi percakapan yang ada di dalam cerita ini terus dituliskan dalam bentuk dialog, dijadikan tugas saja. Nanti akan saya berikan instruksinya di grup seperti biasa ya. Jadi sekarang dibaca saja, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Begitu saja ya teman-teman ya, mohon maaf sekali. Jelas ya yang lainnya? Mbak Isya, Mbak Elda, Mbak Dwi, jelas ya? Kalau tidak ada tanggapan, saya anggap jelas ya. Ya, silahkan dibaca, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya.
memang saya matikan ya mic-nya. Gimana Mbak Elda, sudah belum? Mbak Elda sudah belum? Mbak Aisyah sama Mbak Lasih sudah ya? Yuk kita bahas. Iya, tadi saya matikan mic-nya supaya tidak bising, biar teman-teman bisa mengerjakan. Duh Mbak Elda, masa nggak bisa? Kan itu di atas ada bacaannya. Jangan nyerah dong. Keaktifan teman-teman tuh termasuk dalam penilaian saya juga loh ya. Saya sudah jelaskan dari awal dulu. Walaupun ini hanya latihan, tapi itu kan juga keaktifan teman-teman. Makanya jangan nyerah dong. Kalau mau berusaha pasti bisa, insya Allah. Itu kan di atas ada bacaannya. Semua jawaban di situ ada dalam bacaan. Gimana kita bahas aja ya. Waktu saya terbatas, mohon maaf. Baik, kita bahas aja. Baru 2 yang sudah mengerjakan. Nah, yang pertama, apa yang membuat Fatih tidak bergeming saat memperhatikan tayangan televisi swasta? Ya, jawabannya adalah melihat tayangan televisi tentang pesawat terbang. Nah, ini Mbak Aisyah dan Mbak Lasri, betul ya? Lalu yang kedua, siapa yang mengemudikan pesawat? Ini gampang sekali, pilot. Betul. Lalu yang ketiga, di mana pesawat terbang itu mendarat? Mbak Aisyah menjawabnya di landasan pacu, Mbak Lasri di bandara. Ya, tepatnya di bandara, atau lebih tepatnya lagi landasan pacu buah bandara ya. Nomor 4, bagaimana pesawat terbang itu dapat terbang ke udara? Mbak Lasri menjawab menggunakan kekuatan angin. Kemudian Mbak Aisyah menjawab pesawat akan bergerak maju dengan kecepatan yang tinggi. Ya, betul ya. Jadi pesawat dihidupkan oleh tenaga mesin, kemudian ditambah kecepatannya ya agar bergerak maju dengan kecepatan yang tinggi. Lalu yang nomor 5, kekuatan apa yang menyebabkan pesawat dapat terangkat ke udara? Kekuatan angin ya. Jawaban dari Mbak Aisyah betul ya, kekuatan angin. Kalau Mbak Rasim jadinya kekuatan mesin dan udara, tepatnya lebih kepada kekuatan angin ya, atau udara itu. Lalu yang nomor 6, mengapa sayap pesawat dibuat melengkung di permukaan atasnya dan rata di permukaan bawahnya? Mbak Rasim menjawabnya membuat udara lebih cepat bergerak. Kemudian Mbak Aisyah menjawabnya membuat udara lebih cepat bergerak di bagian atasnya. Ya, betul ya, untuk udara bergerak lebih cepat di bagian atasnya, kemudian udara di bagian bawah akan menekan ke atasnya. Lalu nomor 7, bagaimana caranya pilot akan menerbangkan pesawat? Ini
Mbak Isyam sebenarnya pilot harus menyalakan mesin pesawat. Kalau Mbak Lasri, pilot menyalakan mesin terlebih dahulu. Ya, menyalakan mesin pesawat dinyalakan, kemudian tenaga mesin ditambah agar pesawat bergerak maju dengan kecepatan yang tinggi. Lalu nomor 8, bagaimana caranya pilot akan menurunkan pesawat? Di sini dikurangi kecepatannya. Mbak Aisyah misalnya makin menurunkan kecepatannya. Ya, betul. Lalu nomor 9, sebutkan jenis pesawat terbang yang kamu ketahui. Di sini semua jawabnya Air Asia, Garuda, Lion. Itu Air Asia, Garuda, Lion itu istilahnya nama merek ya, nama dagang. Kalau untuk apa ya, kayak misalnya kayak snack itu ada mereknya. Nah ini itu adalah nama-nama perusahaan pesawat. Kalau jenis-jenis pesawat terbang itu misalnya pesawat tempur ya, pesawat Boeing seperti itu ya. Lalu ada juga pesawat Fokker itu yang kecil itu ya. Terus ada pesawat amfibi yang bisa kalau landing itu bisa di darat, bisa di air, itu ada ya yang kecil itu loh pesawatnya. Terus ada pesawat yang tidak pakai mesin itu apa namanya saya lupa. Jadi dia hanya ditarik dengan tali yang sangat panjang, apa sih namanya saya lupa. Itu pesawat apa ya? Dia yang dimaksud jenis-jenis pesawat terbang itu seperti itu ya, helikopter, betul Mbak. Lalu nomor 10, pernahkah kamu naik pesawat terbang? Sudah pasti semuanya pernah ya, nggak mungkin nggak pernah. Kalau nggak pernah nggak bakal bisa sampai ke Taiwan. Semuanya pernah dan alasannya macam-macam ya. Kalau Mbak Aisyah tadi bilangnya karena ikut adinya ya ke Taiwan. Kalau Mbak Lastri karena apa tadi jawabannya tadi, naik ke atas soalnya mewah ya, pelayanannya mewah ya. Ya, baru sekali. Saya pernah naik pesawat tempur, saya pernah naik pesawat ini Hercules, tahu ya pesawat Hercules itu. Saya pernah naik helikopter. Alhamdulillah saya pernah ngerasain semua pesawat. Kalau untuk pesawat terbang cuma pernah masuk aja, tapi nggak pernah ikut terbang, cuma pernah masuk. Tapi kalau Hercules saya pernah. Waktu itu saya terbang dari Makassar ke Jogja. Ya, saya naik pesawat Hercules. Saya terbang dari Makassar ke Jogja. Nggak enak Mbak, karena pesawat Hercules itu kan pesawat ini ya, untuk latihan terjun ya. Jadi itu pesawat itu untuk ngangkut tentara gitu. Nggak enak, tetap enak pesawat penumpang ya. Tetap enak naik Garuda, naik Lion, ada kursinya tapi modelnya kayak naik angkot, jadi berhadapan-hadapan. Jadi pesawat Hercules tuh kursinya itu kayak naik angkot hadap-hadapan dan nggak ada empuk-empuknya ya. Ya tinggi. Waktu itu saya naik pesawat Hercules itu dari Makassar ke Jogja. Terus saya pernah naik adiknya Hercules itu yang lebih kecil, itu pesawat Fokker namanya. Ya, kayak bangku panjang, betul Mbak Dwi, kayak bangku panjang. Saya juga pernah naik pesawat adiknya Hercules itu yang kecil, namanya pesawat Fokker. Nah, itu lebih mirip pesawat komersil ya, pesawat penumpang gitu ya. Nah, itu bangkunya sudah lebih enak, sudah tertata kayak pesawat-pesawat yang kita naikin.
entah Lion, entah Garuda, entah Eva Air, entah China Airlines, seperti itu. Lebih sedikit nyaman. Tapi kalau Hercules, jangan ditanya, kamar mandinya juga tidak ada, karena itu cuma pesawat untuk latihan terjun ya, dan mengangkut para tentara. Bener, itu saya udah pernah naik gitu. Jadi memang yang namanya pesawat komersil, pesawat penumpang, ya memang khusus buat penumpang. Jadi selain itu, ya seperti itulah rasanya. Baik, untuk pelajaran kita kali ini ya sudah selesai tentang teknologi tadi. Nah, ini dia. Sebelum saya akhiri, saya mau merangkum sebentar ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang membaca cepat 75 kata per menit. Nah, dalam meningkatkan kecepatan membaca itu ada beberapa metode ya. Yang pertama, menggunakan metode gerak mata yang benar, kemudian menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara, lalu tidak mengulang kata-kata yang belum jelas maknanya. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi membaca. Kemudian, tadi ada caranya ya, untuk menghitung kecepatan efektif membaca. Ya, itu rumusnya tadi, ada di situ, sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir tadi kita adalah menulis dialog sederhana. Ya, menulis dialog ada syaratnya. Yang pertama harus berbentuk dialog, yang kedua nama tokoh ditulis, yang ketiga setelah nama tokoh harus menggunakan tanda baca titik dua, lalu yang keempat setelah tanda baca dialog ditulis dalam tanda kutip, yang kelima keterangan tentang latar yang berupa tempat, waktu, dan suasana ditulis dalam tanda kurung. Nah, untuk PR nanti saya share di grup ya untuk tugas. Insya Allah, mudah-mudahan kalau saya tidak kelupaan, karena di sini saya ada acara. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat waktunya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.